Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Alhamdulillah di siang hari ini lumayan cukup panas ya suasananya. Bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah pengujian software dan sistem. Untuk materi sudah saya upload di website saya. Kalian bisa download atau lewat booth menu 4 untuk lihat materi, 6 sama untuk lihat ini ya, link materi. So, di pertemuan ini ada tugas ya. Tugas pertama, link pengumpulan tugasnya juga sudah ada di website sama di bot, bisa kalian cek. Untuk yang belum daftar silakan daftar ya. Apa saja yang akan kita pelajari di siang hari ini? Melanjutkan pertemuan minggu lalu, ini pertemuan kedua. Satu semester kayaknya nggak lama sih, jadi sekarang udah pertemuan kedua, tinggal 5 pertemuan lagi untuk UTS ya. Sekarang pertemuan kedua yang akan kita bahas tentang pengujian testing, definisi dan lain sebagainya. Nanti minggu depan prototyping ya, UI UX, nanti black box, white box dan seterusnya. Di pertemuan hari ini kita akan bahas apa saja. Ini hari ini kebanyakan teori ya, belum ke praktek. Penjelasan tentang testing, software testing, tujuan dilakukannya software testing, terus apa saja kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas di software testing, terus keuntungan yang kita dapat setelah kita melakukan pengujian software testing, pengujian perangkat lunak. Itu saja dulu, terus nanti ada tugas individu ya, cuma baca artikel terus kalian buat opini gitu aja sih, harusnya nggak susah. Yang pertama, apa itu software ya, pengujian perangkat lunak atau software testing. Menurut standar ANSI, standar Amerika atau IEE nomor 1059, di sini disebutkan bahwa testing atau pengujian perangkat lunak atau software testing merupakan proses menganalisa sesuatu entitas, dalam hal ini aplikasi perangkat lunak, untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Maksudnya keadaan yang ada sama keadaan yang diinginkan itu sudah sesuai atau belum, atau mendeteksi perbandingan, ada perbedaan atau enggak. Dalam hal ini adalah defects, cacat, kecacatan, error, atau bugs yang dan lain-lain sebagainya, serta mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software atau perangkat lunak tersebut. Itu definisi sederhananya. Jadi pengujian software sih tujuannya emang untuk mencari kelemahan dari perangkat lunak. Jadi jangan sampai nanti ketika software itu dirilis atau sudah dikembangkan gitu ya, udah dipakai oleh pengguna, nanti banyak error sehingga mempengaruhi banyak hal. Kalau itu adalah software tentang perbankan atau keuangan, bisa merugikan itu ya, mempengaruhi saham dan lain sebagainya. Nah, di sini ada meme atau gambar yang menjelaskan pentingnya software testing.
Nggak tahu kalian paham atau enggak gambar ini. Ada dua gambar, gambar ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Yang pertama itu startup founder who didn't launch yet. Founder startup tapi sebelum dirilis gitu ya. Ini founder startup, keadaan atau foto selfie-nya setelah rilis aplikasinya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Pak, boleh ini ke Pak di screen, share screen aja. Soalnya agak buram. Oke, iya. Saya nyari, saya share screen. Saya nyari biar nggak buram itu nggak nemu. Nah, Udah udah jelas Pak. kelihatan. Ada yang bisa, ini lucu-lucuan sih saya temukan di Twitter. Jadi Twitter kan ada, bagus sih Twitter ada topik ya. Topik kita bisa ngikutin sama topik yang kita ikutin itu film gitu kan. Ya nanti dia ngasih saran beberapa akun-akun yang bahas tentang film. Kalau saya ngikutin teknologi atau bahasa programming language dan lain sebagainya juga banyak tren-tren yang dibahas gitu ya. Paling nggak ketinggalan karena dunia IT ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa berubah gitu. Ada teknologi baru gitu. Nggak boleh ketinggalan kalau anak IT. Kalau mungkin jurusan lain itu apa yang dipelajari nggak terlalu, perubahannya agak lama gitu ya. Tapi kalau dunia IT perubahan itu bisa sangat cepat. 5 tahun itu udah dianggap lama gitu ya. Nah, di gambar ini sih, ini meme ya. Kalau ini penggambarannya hanya situasi, maksudnya situasi. Kalau ini digambarkan gambar yang pertama, yang sebelah kiri, itu ada base ya. Masih bagus base-nya. Terus ini analogi sebenarnya. Analogi bahwa base ini perangkat lunak. Startup founder-nya karena belum dirilis, ya masih kelihatannya masih bagus gitu. Banyak yang tertarik gitu ya. Dia juga keadaannya happy. Tapi setelah dirilis, mungkin karena kurang dalam software testing, pengujian dan lain sebagainya, baru berjalan sebentar atau nggak lama langsung rubuh gitu ya. Maksudnya aplikasinya itu langsung banyak bugs atau langsung banyak kendala gitu. Akhirnya termasuk kondisi foundernya juga amburadul gitu. Gambarannya seperti itu. Ini yang sering dihadapi semua orang yang bikin aplikasi gitu ya. Saya kemarin pengalaman pribadi saya pernah buat website sertifikat online gitu ya. Ada seminar di sebuah kampus. Jadi untuk ikut seminar itu buat sistem harus login, terus nanti ada bukti transfer, nanti dikonfirmasi kalau sudah konfirmasi bukti transfer ikut seminar karena seminarnya online, upload bukti transfer baru dia bisa cetak seminar gitu kan. Masalahnya saya nggak kepikiran, seminarnya itu seminar bahasa Arab, salah satu kampus di Jakarta. Nggak kepikiran ternyata ada yang user buat akun atau namanya itu dalam bahasa Arab gitu ya, dalam tulisan Arab. Jadi ketika dia pakai tulisan font Arab nggak kebaca di sistem. Jadi di sertifikatnya nama gitu karakter-karakter nggak jelas gitu ya. Ya seperti itu sih. Jadi kendalanya, baru ketahuan itu ketika sudah dirilis, sudah berjalan seminarnya itu kan agak susah. Nah hal-hal seperti itu harusnya dipikirkan sebelum dirilis itu, sebelum sistem atau perangkat lunak itu digunakan. Kalau ketika rilis itu bingung juga mau ngedit sambil produksi gitu ya. Sudah diakses, sudah di launch tapi sambil ngedit kodenya. Dan itu wajar sih. Wajar. Semua sistem juga kalau pertama kali diakses pasti banyak kendala. Maksudnya ada hal yang nggak kepikiran gitu. Nah itu gunanya software testing sih. Kalau dulu saya sih ya karena buat sendiri aplikasi
project sendiri ya nggak perlu software merasa udah bagus aja, tapi sebenarnya harusnya diuji ke pengguna atau yang lain biar dapat masukan atau feedback gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Saya lanjutkan ke materi, bisa kalian buka di website saya ya. Kalau pengen download, mungkin ada yang belum tahu. Ke menu semester 7, pengujian software dan sistem 18A3. Nanti ada pertemuan pertama, kedua. Nah, pertemuan kedua udah ada materi, rekaman, sama tugas ya. Jadi nanti saya bahas juga tentang tugasnya, link pengumpulannya di sini. Atau kalian bisa pakai Boots. Nah, nanti ada balasan ya. Lebih simpel kalau pakai Boots, tinggal ngetik menunya berapa. Kalau belum daftar, daftar dulu. Kalau ada masalah di Boots-nya, kasih tahu saya. Karena ya kalau saya testing sih nggak ada masalah. Tapi kan saya belum nyoba ke banyak nomor gitu kan. Software testing objektif. Oh, ini maksudnya adalah tujuan dilakukannya software testing itu apa saja. The main objective of software testing are the following. Beberapa ini adalah salah satu tujuan diadakannya software testing. Ada 6, detecting software defects that might be created by the programmer while being developed. Saya sengaja nggak saya terjemahin ke bahasa Indonesia biar sekaligus terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris ya, karena itu ada hubungannya juga sih sama kalau kalian pengen fokus di pemrograman itu, karena kebanyakan referensi berbahasa Inggris ya. Referensi lebih banyak berbahasa Inggris daripada yang berbahasa Indonesia. Kadang kalian menemukan error di ketika coding gitu kan, error kadang nggak ditemukan di referensi web berbahasa Indonesia. Biasanya yang bahas salah satu website yang bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling ramai kan Stack Overflow, itu bahasa Inggris ya. Hampir semua pertanyaan, iya nggak semua sih, sebagian besar ada bisa kita cari masalahnya di sana. Nah, Stack Overflow. Nah itu kan berbahasa Inggris. Kalau nggak paham atau alergi dengan bahasa Inggris ya agak susah juga kalau pengen belajar pemrograman. Apalagi dokumentasi semua bahasa pemrograman atau framework juga dalam bahasa Inggris, walaupun ada beberapa yang relawan yang mau menerjemahkan dokumentasinya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, gaining confidence in software application and providing information about the level quality. Untuk mendapatkan confidence, kepercayaan bahwa software yang kita buat itu sudah sesuai dengan keinginan user. Semakin banyak diuji, jadi kepercayaan kan muncul karena kita merasa siap gitu kan. Sama sih kalau kalian mau presentasi, entah itu presentasi tugas atau presentasi sidang KP atau tugas akhir, semakin kalian siap, percaya dirinya semakin tinggi. Semakin nggak siap, semakin nggak percaya diri. Seperti itu sih. Kepercayaan diri itu biasanya muncul karena kesiapan gitu. Kalau sudah siap, apapun disiapkan, insya Allah percaya termasuk dalam presentasi ketika sidang KP atau presentasi tugas dan lain sebagainya. Preventing defeats itu mencegah cacat-cacat yang mungkin bisa dihindari gitu ya. Verifying that the final result meet the business and user requirement. Untuk memverifikasi final result hasil akhir dengan business and user requirement. Jadi kan sebelum kita membuat perangkat lunak, kalau dalam SDLC, ada yang tahu kepanjangannya SDLC? Ada yang tahu kepanjangannya SDLC? Dapat hadiah, boleh jawab, dapat hadiah nih. Yang tahu kepanjangannya SDLC.
sebagai seorang IT atau software developer harus paham sih SDLC. Paling nggak kepanjangannya, terus langkah-langkahnya SDLC itu ada berapa, langkah-langkahnya apa saja. Ada yang tahu? Satu kelas masa nggak ada yang tahu? Pak, kepanjangannya Software Development Life Cycle. Oke, software. Siapa nama tadi yang jawab? Oke, Jadi, Pak. dapat hadiah ya. Saya nggak hafal namanya sih. Coba WA saya kalau mau ngambil hadiah gitu ya. Iya, Bilang, siap, Pak. nah, kemarin yang jawab pertanyaan gitu ya. Saya nggak hafal. Kalau offline kan lebih mudah. Gitu. Dapat hadiah ya. Silakan diambil. Harusnya kalian bisa searching sih. Saya dulu punya teman kuliah yang seperti itu ya. Jadi setiap dengerin kuliah sambil megang HP. Ketika dosennya nanya, dia searching. Ngeselin. Nanya apa ya, jadi tetap bisa jawab gitu kan. Kalau wajar orang kan ditanya ya, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ada beberapa orang yang mungkin ini ya aktif gitu ya. Jadi dosen nanya ya di searching, baru dijawab. Ya benar, SDLC Software Development Life Cycle. Ada berapa sih? Ada 5 ya. Perancangan, requirement, planning gitu kan, pengujian termasuk dan lain sebagainya. Nah, dalam SDLC itu kan yang pertama salah satunya ya kita tentukan dulu requirement-nya. Jadi sebelum kita buat sistem, requirement itu ada hubungannya dengan user sama bisnis gitu kan. Kalau sistemnya yang buat hubungannya dengan bisnis, kebutuhannya apa saja gitu kan. Kita tulis ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa gitu ya. Di awal. Satu kita buat, terus kita verifying the final result meet the business and user requirement. Setelah program itu jadi, semua rekrutmen ini sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Nah, itu tujuan software testing. Kita buat aplikasi untuk mengetahui apa ya, orang sudah vaksin atau belum gitu kan. Nah, gimana caranya gitu kan, softwarenya orang harus login, verifikasi dan lain sebagainya itu diverifikasi. Itu yang keempat, terus yang kelima ya itu hampir mirip sih. Ensuring that it's satisfying the BRS itu business requirement specification dan SRS system requirement specification itu sudah sesuai. Nah, itu kalau tadi requirementnya ini spesifikasi yang dibutuhkan dalam sistem gitu kan. Bisnisnya dalam ini apa sisi bisnis dan sisi sistemnya udah sesuai atau belum. Yang keenam, gaining customer confidence by providing them a quality product. Mendapatkan customer. Ya, otomatis ini ada hubungannya kalau kita membuat perangkat lunak yang targetnya emang mencari banyak pelanggan gitu kan. Biasanya sih kayak bank gitu. Yang sekarang ramai gitu kan bank online ya. Bukan bank online, apa istilahnya? Kayak Jago, terus Genius gitu ya, Bank Jago, Genius itu. Bank yang nggak ada kantornya, verifikasi online, pakai webcam, terus dikirim kartunya lewat paket gitu kan, terus bisa ngecek saldo semuanya gitu kan, bisa pakai verifikasi untuk kredit card dan lain sebagainya. Nah ini biasanya anak muda ini targetnya, Bank Jago, Genius dari BTPN, Bank Jago nggak tahu dari mana. BCA juga bisa, Pak. Oh BCA bisa ya. Iya kalau BCA buat yang baru itu namanya Blue kalau nggak salah. Yang versi bank online-nya gitu ya, yang full online semuanya gitu. Nah ini targetnya anak muda ini. Kalau kalian lihat M-Banking, aplikasi M-Banking standar bank biasa BNI gitu, tampilannya standar gitu ya, karena targetnya emang orang biasa. Kalau kayak Jago, Genius, Blue ini targetnya emang anak muda, jadi tampilannya emang dikedepankan, tampilan terus kecepatan. Kalian bisa bandingkan
tampilan dari aplikasi Genius kalau kalian punya ya, Jago, bandingkan sama aplikasi banking yang lain. Yang lain kan standar, yang penting jalan gitu kan. Kalau yang Genius, Jago, diutamakan tampilan karena ini targetnya memang anak muda. Anak muda yang masih puluhan, 18, 19, 20-an ya, yang istilahnya native teknologi. Native teknologi itu artinya yang dari lahir sudah paham tentang teknologi, dari TK, SD sudah paham tentang teknologi, istilahnya native teknologi. Kan kalau kayak saya SMA baru megang komputer gitu kan, baru belajar. Karena sekarang udah ada generasi yang dari TK mungkin sudah bisa komputer, nggak perlu diajari gitu kan, megang HP juga sudah bisa. Nah itu istilahnya native teknologi, native digital, generasi native digital. Saya juga baru dengar istilah ini. Native itu dari lahir, jadi kayak saya pengen belajar bahasa Inggris ke native, ya apa istilahnya, native speaker ya maksudnya. Native speaker berarti yang dari lahir sudah ngomong bahasa Inggris gitu kan, bukan orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa pemrograman biasanya kamu pakai bahasa pemrograman apa? PHP native. Artinya PHP native ya full PHP, nggak pakai framework gitu. PHP native atau Java native gitu kan. Kayak buat Android kan ada yang pakai Swift atau pakai Flutter, ada yang pakai Java. Dulu kan standarnya sebelum ada bahasa pemrograman pakai Java native. Itu istilah native. Nah, itu sih. Karena kalau kalian tanya ke anak muda yang masih SMA, tanya aja ke pilihan aplikasi itu, tampilan jadi pilihan mereka, maksudnya jadi hal utama penting bagi mereka gitu ya. Entah itu mau pilih e-commerce itu, mau Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang dipilih itu yang tampilannya bagus. Kalau kita yang sudah berumur sih lebih ke mana yang banyak promonya atau mana yang lebih murah saja. Tapi kalau anak muda, tampilan itu utama. Nah itu sih penting. Sesuaikan dengan pasar dalam pembuatan sistem gitu ya. Itu beberapa tentang software testing ya yang dilakukan. Terus ada lagi domain activity and software testing. 3 hal utama dalam software testing apa saja yang dikerjakan, ada verifikasi, ada error detection, ada validasi. Ini standar sih. Ini masih teori saja ya, nanti akan spesifik metode apa digunakan untuk verifikasi, error deteksi, validasi, dan lain sebagainya. Error deteksi ini sangat penting, termasuk masalah security ya. Kadang kalau aplikasi kita error, biasanya ada celah bisa disusupi gitu kan. Biasanya kalau ada error, apalagi di bagian CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita buat sistem, lebih mudahnya pakai framework ya. Jadi kalau framework itu, entah itu Codeigniter atau Laravel, semua sudah dipikirin masalah security dan lain sebagainya. Kalau kita pakai PHP native, masalah security kayak keamanan, enkripsi, kita harus buat sendiri ya. Tapi kalau kita paham sih akan jadi lebih aman. Tapi kalau kita buat framework tapi nggak paham, hanya ngikutin saja, biasanya setiap framework juga tetap ada kelemahannya ya. Makanya perlu diupdate. Jadi ada verifikasi, error deteksi, validasi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Udin Sulaiman. Ya, ini Pak ingin bertanya masalah di security ini. Kalau semisalnya kita membuat sistem, contohkan penerimaan siswa baru di sekolah ya, terutama menggunakan website lah, yang memang tidak terlalu ribet gitu Pak. Nah itu security-nya bagaimana Pak? Kan biasanya kalau kita beli domain itu, hosting itu kan biasanya suka ada langsung sama security-nya. Nah, itu security dari hosting itu gimana? Coba diulang, saya belum bisa nangkap pertanyaannya gitu.
Ya, jadi kita bikin sistem penerimaan siswa baru, semisalnya. Iya. Kemudian dari sistem security-nya kita menggunakan yang sudah ada di hosting itu. Karena kan kita kalau misalnya beli hosting ada deskripsinya sekaligus dia sama security-nya juga seperti gitu, Pak. Nah, itu tingkat keamanannya bagaimana? Kalau dari hosting, maksudnya security dari hosting itu apa? Maksudnya SSL itu ya, HTTPS-nya gratis gitu ya? Iya, iya, maksudnya keamanannya bagus nggak kalau misalnya kita membeli sistem security-nya dari hosting? Kan biasanya hosting menyediakan juga tuh untuk security-nya. SSL HTTPS ini masalah pengiriman data sih, maksudnya ini di sisi semua kita input data username password, jadi dienkripsi di URL-nya gitu kan. Jadi nggak bisa di namanya penyerangan di tengah, man in the middle attack gitu ya. Masalahnya kalau kita hosting, shared hosting, kan ada shared hosting sama dedicated hosting atau VPS gitu. Kalau shared hosting itu satu server gitu kan, satu mesin gitu kan. Shared itu kan di-share, jadi dibagi menjadi beberapa hosting gitu kan. Biasanya kita buat website di shared hosting, kayak sebuah rumah di kamar gitu kan, dibagi-bagi gitu kan. Di bagian kita aman, tapi kalau di bagian tempat lain itu nggak aman, orang lain bisa masuk dari tempat lain, dari hosting lain, terus dia pindah. Nah, itu bisa. Kelemahannya di situ. Jadi kadang kalau orang nyerang gitu, dia scan dulu domainnya ada di mana. Apakah shared hosting atau VPS gitu. Kalau shared hosting, dia cek, kita bisa ngecek dia berada di satu hosting dengan apa saja gitu kan. Nanti akan muncul ada banyak gitu kan. Kalau punya kita aman, dari situ dia nyari kelemahan di website lain di sebelah-sebelahnya. Nanti kalau ada celah baru dia masuk, dia pindah dari sisi servernya. Karena ini masih satu komputer gitu. Itu bisa juga seperti itu. Makanya lebih aman kalau kita sewa VPS atau satu mesin buat kita sendiri. Kita atur keamanannya sendiri. Seperti itu. Enggak, Pak. Sebelumnya kan gini, kalau misalnya kita menerima sistem penerimaan santri baru, otomatis kan satu server yang memang kita yang pegang gitu sendiri, Pak. Artinya kemungkinan untuk orang menyerang kecil atau tetap bisa masuk aja, Pak, dengan menggunakan security yang sudah disediakan oleh pihak dari hostingnya, begitu, Pak? Iya, namanya nggak ada sistem yang, istilahnya nggak ada sistem yang perfect 100%, tetap bisa aja, tapi harus kita minimalisir ya. Ya seperti itu. Standarnya sih, kalau kita punya server sendiri, VPS gitu kan, kita install terus, nah itu standarnya kita tutup semua port. Jangan pakai port default 80 untuk web gitu kan, terus webmail itu 326, kita rubah. Terus semua port yang nggak penting kita tutup. Biasanya hal yang dilakukan pertama kali untuk orang masuk, dia scan port yang terbuka itu berapa. Ini kalau kita bahas masalah security sih, tapi itu harusnya topik di mata kuliah lain sih. Kalau enggak kalian pelajari juga, harus paham jaringan juga. Iya, Pak, mohon maaf saya tadi bertanya sedikit melenceng dari mata kuliahnya gitu. Ya nggak apa-apa karena masih ada hubungannya sama IT juga, dan juga itu masuk ke software testing. Nanti ada framework untuk mengecek, ada framework atau tool untuk mengecek keamanan sebuah server. Standarnya seperti itu. Biasanya tutup dulu portnya, gitu kan. Nah, SLL itu hanya melindungi untuk di URL-nya, itu dienkripsi. Tapi kalau sistem yang kita buat ada celah di versi programmingnya, tetap bisa dicari celahnya gitu. Oh iya, Pak, baik, Pak, siap. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan orang
orang mencari kelemahan itu nggak cuma lewat online gitu aja, bisa juga di situ di websitenya ada email gitu kan, email ke admin, orang bisa pura-pura ngirim surat, kalau sekolahan biasanya pura-pura ngirim proposal gitu kan, proposal penawaran produk, printer dan lain sebagainya, ada format PDF-nya. Nah, di dalam PDF-nya itu ada kode yang bisa digunakan untuk ketika kode itu dijalankan, si penyerang ini bisa langsung login ke dalam server itu. Seperti itu juga bisa. Ya, phishing itu ya, Pak. Ya, kalau phishing kita buat halaman pura-pura halaman Facebook yang mirip dengan Facebook tapi alamatnya bukan Facebook untuk mengetahui email sama username ya. Kalau seperti itu kita memasukkan kode ya kayak virus. Kode itu isinya itu kalau diklik kode itu membaca username password server itu. Jadi kalau komputer kita di password gitu kan, ada passwordnya, username apa, passwordnya apa. Kode itu diklik, dia ngirim username password itu, kadang bisa langsung login, orang lain bisa langsung login di dalam komputer kita. Bisa langsung di remote. Nah, ada banyak caranya. Kalau kalian baca berita-berita masalah itu, dulu pernah kejadian di Iran. Kalau ngikutin berita, ada fasilitas nuklir Iran, itu pernah dibobol sama Amerika. Caranya itu ya bukan lewat email atau lewat online. Ada agen Amerika itu bawa flash disk, terus disebar, dijatuhin di sekitaran kantor itu. Terus ketika ada pegawainya datang, lihat flash disk, ya dia iseng, diambil, dicek, masuk kantor, dicolokin ke komputernya, langsung jalan itu flash disknya. Langsung ngambil alih komputer. Ada banyak cara. Kalau ngikutin di Netflix ada judulnya apa lupa ya, Spying ya. Yang lebih keren lagi itu Amerika pernah nyadap ini ruangan di Moskow itu pakai penyadap, tapi penyadap itu nggak ada baterainya. Penyadap itu baru bisa berjalan ketika rumah itu disambar petir. Itu bagus itu. Pada tahun 70-an. Jadi penyadap itu nggak akan kebaca karena nggak ada elektriknya. Baru kalau rumah itu disambar petir, itu langsung bekerja, langsung jalan software-nya. Maksudnya langsung melakukan penyadapan. Kalau dalam teknologi emang kebanyakan dunia militer lebih maju ya, karena itu masalah biasanya kayak website itu kan pertama kali digunakan dalam dunia militer. Seperti itu. Jadi kalau pengen perkembangan masalah teknologi dan lain sebagainya mungkin bisa baca-baca di berita atau dokumentari gitu, dokumenter. Oke, di sini ada video juga menjelaskan tentang di sini ada gambaran tentang apa namanya developer yang buat aplikasi, ada QA engineer ya artinya quality assurance ya, orang yang melakukan software testing gitu ya. Tapi karena nggak ada komunikasi, terus nggak ada dokumentasi atau nggak ada penjelasan yang jelas, akhirnya ya ini yang terjadi gitu ya. Nah ini via QA namun namanya mencari celah, maksudnya mencari cacat ya. Iya semuanya dicoba ya. Seperti itu ya. Jadi harus jelas program kita itu apa saja yang boleh diklik, apa saja yang boleh dilakukan. Kalau nggak boleh juga harus dicegah. Cara nyegahnya gimana? Ini gambaran secara umumnya seperti itu ya. Karena dia nggak jelasin bagian mana yang harus ditembak untuk diuji, ya dia coba aja untuk uji nembak kakinya ya. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ya, saya juga ini dapat dari Twitter ya. Yang bagus-bagus dari Twitter dan dari orang luar sih biasanya, buat orang Indonesia ya nggak dikit sih yang bahas tentang kayak gini yang. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita melakukan software testing atau pengujian perangkat
lunak, akhirnya kita akan mendapatkan beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu kan. Benefit of software testing. Here are the benefit of using software testing. Ada 4 secara umum. Cost efektif, ya biayanya mengurangi biaya yang mungkin nggak perlu gitu ya. Kalau kita melakukan pengujian dengan tertib. It is one of the important advantage of software testing. Product quality, it's an essential requirement of any software product. Akhirnya ketika kita membuat melakukan software testing itu dengan baik, produk quality kita juga akan menjadi lebih baik gitu. Customer satisfaction, kepuasan pelanggan juga menjadi hal utama yang akan didapatkan. Security juga is the most vulnerable and sensitive benefit of software testing. Ini yang paling vulnerable, yang paling ada celah dan sensitif. People are looking for trusted product. People itu akan mencari produk yang bisa dipercaya. Sama seperti kayak Peduli Lindungi itu. Ada yang tahu kalau Peduli Lindungi banyak yang nggak pakai karena ternyata dia mengirimkan data-data kita. Nggak cuma data, kalau standar aplikasi Android yang dikirim data posisi gitu kan, itu standar. Ternyata ada seseorang yang saya baru lihat tadi malam yang mencoba reverse engineering ya, jadi mencari seluk-beluk Peduli Lindungi itu dicari. Ternyata di dalam Peduli Lindungi itu ada shortcode-nya itu di encode. Encode 64. Encode itu salah satu enkripsi yang digunakan itu. Setelah di decode, karena encode 64 itu sangat mudah di decode, ternyata Peduli Lindungi itu mengirim data history browsing dan history searching kita. Makanya beberapa penggiat security di Twitter itu protes dan nggak mau install. Untuk apa Peduli Lindungi itu mengirimkan data kita, history browsing sama history searching ke sebuah domain di Singapura gitu kan. Diketahuan sih domainnya itu, domain di Singapura, ternyata milik Telkom. Artinya untuk apa gitu kan? History browsing sama ini dikirimkan. Kalau kalian pengen lihat videonya, bentar, saya liatin videonya ya di YouTube. Judulnya apa ya? Bentar, saya lihat dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Pak ini Pak, tadi mengenai apa sih yang browsing ya Pak ya? Itu kan katanya Peduli Lindung yang ini kalau misalkan kita browsingnya di Firefox kan suka ada privat ini apa ya Google lah. Itu Ya. masuk ini enggak Pak? Enggak. Termasuk kena juga enggak? Enggak. Kalau kita new incognito ini, incognito ini kan enggak nyimpan histori kita kan. Makanya beberapa orang sih lebih suka pakai, saya punya teman yang selalu buka incognito ini kan. Kalau pakai ini enggak kebaca. Tapi kalau saya sih jarang pakai ini, maksudnya kadang saya malas ngetik gitu kan. Malah kan kadang password aja saya simpen karena saya malas ngingat gitu, biasanya saya simpen di ini, saya buat ini ya plugin Not Everywhere, biasanya saya tulis di sini. Videonya mana ya? Oh ini videonya. Ntar saya kirim di grup. Namanya, padahal YouTube-nya cuma 300-an orang yang subscribe. Kalian tahu aplikasi IE kan? Baru tadi malam dia ngupload. Sebelumnya sempat ramai kalau misal kebobolan yang akhirnya memungkinkan untuk pelanggaran data privacy. Pengujian Kita diberitahu untuk 18 A3. alternatif. Kalian tahu sendiri aplikasi. Nah itu, kalau pengen tahu kenapa ternyata aplikasi Peduli Lindungi ngirim data, itu yang nggak tahu pemerintah, kayaknya dikirim ke Telkom bisa digunakan data itu untuk marketing dan lain sebagainya. Itu yang jadi masalah. Saya kirim di
ini ya pengujian software 18A3. Nah, selanjutnya types of software testing. Jadi software testing itu nah, nggak cuma masalah fungsional testing juga, cuma masalah fungsional testing, ada juga non fungsional testing sama maintenance testing. Makanya kalau skripsinya sama saya, kalau buat sistem entah itu machine learning, metode pengujiannya harus 2. Kenapa? Kalau metode pengujiannya hanya 1, apalagi hanya cuma untuk fungsional testing, sistem itu berjalan dengan baik. Tapi kan nggak tahu sistem itu bisa diterima oleh pengguna atau enggak gitu kan. Kita buat alat gitu kan, alatnya bagi kita sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau orang lain merasa alat itu menyusahkan, kan jadi nggak berguna juga. Jadi harus ada 2 metode. Contoh sederhana sih, semua saya buat timbangan gitu kan. Kalau pengujiannya cuma fungsional, timbangan ini berfungsi. Kalau kita taruh pemberat, dia bisa menampilkan beratnya gitu kan. Bentar. Ada yang nggak unmute. Sebenarnya saya buat timbangan gitu kan. Timbangan ini ya berfungsi. Saya taruh pemberat, dia nunjukkan beratnya berat itu. Itu fungsional, maksudnya pengujian fungsi. Nah, ada non fungsional, pengujian akurasi gitu kan. Kalau saya kasih berat 5 kilo, apakah dia bisa deteksi bahwa benda itu 5 kilo? Nah, itu pengujian akurasi. Jadi harus ada 2 metode. Nah, itu biasanya kalau kita melakukan pengujian harus dua paling nggak minimal 2 ya. Makanya kalau skripsi yang ini pengujiannya yang saya bimbing harusnya 2 metode. Kalau cuma fungsional saja ya berfungsi, tapi apakah bisa diverifikasi fungsinya itu bisa berjalan dengan baik atau enggak? Sederhananya kalau ada form itu ya, form untuk mengisi berat badan atau enggak suhu badan gitu, suhu badan. Nah, fungsional itu untuk menguji form suhu badan itu bisa menyimpan data atau enggak. Kalau kita masukkan suhu badan 3, dia nyimpan, oke, berjalan dengan baik gitu kan. Kita masukkan 5, nyimpan, oke, berjalan dari. Tapi kalau secara non fungsional, suhu badan 5 dan 3 itu nggak masuk akal. Nah, seperti itu. Harusnya sistem bisa mendeteksi kalau suhu badan 3 derajat atau 5 derajat harusnya nggak boleh. Maksudnya harus ada penyeleksian bahwa suhu badan yang dimasukkan terlalu kecil gitu. Ada informasi seperti itu. Nah, itu non fungsional. Jadi kalau cuma berfungsi saja, apalagi suhu badan dimasukkan angka A gitu, tetap bisa nyimpan ya, itu malah nanti akan jadi masalah kalau diimplementasikan. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi kalau sudah semester 7 apalagi udah skripsi, ya nggak cuma dipikirkannya itu sistem ini berjalan dengan baik aja, tapi fungsinya itu udah sesuai atau belum, atau bisa mendeteksi kesalahan atau enggak. Semuanya tinggi badan, ya paling enggak harus ada intinya penyeleksiannya. Kalau ada orang memasukkan tinggi badan 300 cm, harus muncul pertanyaan, kalau enggak bisa nyeleksi, apakah Anda yakin tuh suhu badannya tinggi badannya 300 gitu. Atau enggak tinggi badan terlalu tinggi gitu. Enggak seperti itu. Itu dipikirkan. Kalau saya sih merasa kalau belum punya pengalaman buat sistem, kemungkinan nggak akan kepikiran sampai sana, sampai hal sepele seperti ini. Karena saya punya pengalaman sendiri juga, saya lihat beberapa yang bimbingan saya juga nggak kepikiran ke sana. Seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya play video yang tadi yang saya kirim. Mungkin ada yang nggak paham nanti videonya bahas tentang apa. Setelah ini saya bahas tentang tugasnya ya. Nggak tahu suaranya ikut masuk nggak dalam Zoom. Ini baru tadi malam diupload sih.
kalian tuh aplikasi ya kan. Saya langsung ke intinya sih yang dibahas, yang anomali data yang dikirim itu. Nah ini. Datanya itu ini. Datanya di encode 64. Jadi salah satu metode enkripsi encode 64. Ngapain di encode kalau biar nggak ketahuan ya. Kalau di encode 64 itu sangat mudah di decode-nya. Setelah di decode isinya ini. Ada aplikasi nama, country, city, longitude, IP address, network, platform, dan lain sebagainya. Banyak data pribadi yang dikirimkan. Dan posisinya data ini tersimpan cek. Datanya pun datanya dikirim tanpa verifikasi ataupun. Nah, datanya dikirim ke sebuah domain, nama domainnya itu ini, Analytic Rocks. Nah, setelah dicek, Analytic Rocks itu berada di Singapura, di AWS. Ternyata milik sebuah ini ya, Telkom. Yang jadi masalah, kenapa Telkom mengirimkan data histori kita, histori browser dan lain sebagainya. Kan itu nggak ada hubungannya sama aplikasi Peduli Lindungi ya. Seperti itu. Selanjutnya ini beberapa contoh software failure, kesalahan dalam pembuatan perangkat lunak yang harusnya bisa dicegah. Sederhana sih, maksudnya sepele, tapi karena ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan, ya, jadi omongan banyak programmer ya. Contohnya Windows 10 kalkulator, ini nggak tahu sekarang kalau dicoba masih error atau enggak. Saya belum nyoba, penasaran. 10 ditambah 2 kali 2. Nah, masih salah. Enggak ya, ini karena nggak bisa langsung ditulis ya. Oh, dia perbaikannya langsung dijumlahkan. Nah, masih salah juga. Nah, ini salah satu ini ya kesalahan dalam pembuatan kalkulator. Jadi kalau kita cek di kalkulator di Windows 10, 10 tambah 2 kali 2 kan harusnya 14 ya. Karena kalau ada perkalian harus perkalian dulu dikerjakan, 2 kali 2 kan 4, baru ditambahkan 10. Harusnya jawabannya ini 14. Nah, ini dia jawabnya 24. Ini kesalahan. Kalau kita di algoritma dasar kan harusnya kalau buat kalkulator juga harusnya bisa. Kalau ada perkalian dicek ya, kalau ada perkalian dulu dikerjakan. Ini contoh salah satu kesalahan. Terus yang kedua, contoh kedua adalah YouTube over limit. Jadi di YouTube kan ada viewer ya. Viewernya ini dulu itu pas rame-ramenya Gangnam Style itu dia yang nonton dia itu banyak banget sampai 2 miliaran. Nah, itu karena tipe data dia itu 32 bit, jadi nggak bisa nyebutin sampai 2 miliar, akhirnya error. Nah, itu salah satu kesalahan juga. Sama kayak tadi ya, kalau kita menggunakan membuat masukan suhu badan, dia jangan pakai varchar. Nanti orang bisa masukkan ABC yang nggak ada hubungannya sama suhu badan. Ya, kalau suhu badan pakai integer, nomor telepon ya pakai integer gitu kan. Terus kalau email ya harus dicek ada add-nya gitu kan. Kalau nggak ada add-nya sistem harus bisa ngasih tahu bahwa email yang dimasukkan nggak valid gitu. Itu beberapa contoh kesalahan. Oke, sebelum saya buat tugasnya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Tadi yang untuk kalkulator sebenarnya sepenuhnya itu kesalahan
kalkulatornya atau gimana itu Pak pendapat Bapak, Pak? Kesalahan. Bentar. Ya, kalau untuk kalkulator tadi kan harusnya kalau kita lihat di sini kan 10 tambah 2 kali 2. Ya, semua orang kan tahu harusnya 2 kali 2 dikerjakan dulu kan. Nah, harusnya jawabannya itu 14. Nah, ini kesalahannya ya di sistemnya dia sih. Mungkin dia nggak ada seleksi untuk mengerjakan perkalian dulu, baru penjumlahan. Ya nggak terlalu penting juga. Maksudnya nggak ngaruh ke security Windows-nya juga. Tapi kemungkinan kalau kita menggunakan kalkulator di HP, mungkin bisa lebih akurat. Ntar saya coba dulu di kalkulator HP saya kalau melakukan penjumlahan yang sama. Sepuluh tambah 2 kali 2. Nah, kalau di Android benar. Nggak tahu kebaca nggak, kelihatan nggak? Kalau di Android saya sih 14, 10 tambah 2 kali 2. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu untuk download materi dan upload tugasnya itu di website Bapak ya? Iya, di Itu website saya. ada bacaannya daftar tuh, daftar maksudnya gimana, Pak? Daftar boot. Itu harus daftar dulu ya, Pak? Itu daftar boot untuk kemarin pertemuan pertama ikut nggak? Enggak, Pak. Nah, kalau pertemuan pertama nggak ikut, lihat dulu rekaman pertemuan pertama ya. Iya. Ya, nanti saya sudah jelaskan di sana sih. Terus upload tugasnya di sini juga ya, Pak? Ya, upload tugasnya di sini. Saya jelaskan bagaimana ngupload tugas, terus nanti daftar boot. Boot itu gunanya untuk apa? Berarti belum daftar boot. Belum, Pak. Nah, daftar dulu. Daftar dulu itu ya di tadi. Daftar boot ini nanti tulis name, nama, pilih kelasnya, nomornya nanti ada WA masuk, baru nanti bisa boot digunakan untuk ngecek link dan rekaman perkuliahan. Yang ya sama aja kalau kalian pengen lebih ini semester 7 materi 18 A3. Tapi kalian harus ngeklik beberapa kali kan. Oke, seperti itu ya. Kalau saran saya untuk yang belum pernah, makanya saya melakukan rekam setiap materi kan untuk yang nggak ikut perkuliahan, lihat dulu rekaman perkuliahannya, biar nggak ketinggalan informasi. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya bahas tentang tugasnya. Halo Pak, Ya, ini Pak mau bertanya tentang boot WA. Itu kan saya sebelumnya udah pernah daftar boot WA Bapak ya. Cuman untuk daftar lagi kok error mulu Pak ya untuk matkul ini. sebelumnya daftar di mata kuliah apa? Ikut kuliah saya, yang lain. Iya di semester 6 Pak kemarin di Oh, semester rancangan kemarin basis data. beda lagi. Saya buat database baru. Daftar lagi. Tapi nomornya sama kan ya Pak ya, yang kemarin Pak ya? Nomornya sama tapi harus daftar lagi. Kalau kemarin pernah saya buat daftarnya pakai ini kan, pakai WA. Kalau sekarang daftarnya harus pakai ini link ini ya. Iya, soalnya udah beberapa kali saya daftar tapi keterangannya gagal mulu, Pak. Keterangan di mananya? Keterangan di atasnya. Kan kalau misalkan kemarin Bapak coba itu yang di pertemuan pertama kan pendaftaran berhasil ya, yang di atas tuh. Nah, pas saya itu pendaftaran gagal. Keterangannya, Pak. Nomor sudah terdaftar gitu. Nggak ada keterangan nomor sudah terdaftar sih, cuman gagal pendaftaran aja gitu, Pak. Oh,
Coba sekarang langsung ini aja, langsung pakai keyword UPB, dibalas nggak? Ketik tulis 1, nanti dia ngasih informasi nggak? Ngasih informasi, cuman masih tentang mata kuliah yang di semester 6, Pak, bukan yang sekarang. Harusnya database-nya udah beda sih. Coba sekarang dicoba lagi. Dicoba daftar atau gimana, Pak? Daftar ulang. Coba klik 1 aja, klik 1. Kirim ini, tulis 1 terus kirim ke bot. Bentar, Pak. Ntar tunggu balasan. Ya, saya lihat di HP udah masuk sih. Nah, balasannya info. Bayu Aji Pratama. Bukan ya? Oh, beda ya. Nomornya yang berapa belakangnya? 6016. Iya, itu nomor saya, Pak. Oh, ntar belum. Tadi ada yang nyoba tapi. Nah, itu ada Itu balas. udah saya udah dicoba, Pak. 1. Ya udah ada balasannya kan? Coba sekarang balas lagi menu yang lain. Ketiga atau keempat gitu. Harusnya sih sudah. Nah, kalau 3 tugas, belum ada tugas. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau enggak saya bahas tentang tugas pertama. Udah bisa ya? Ya, Pak, bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tugas 1, silakan baca berita ini. Biar terbiasa membiasakan bahasa Inggris ya. Kalau agak susah ya pakai Google Translate, harusnya nggak ada kendala. Di situ ada berita tentang 37 contoh kasus software failure, kesalahan perangkat lunak, that mandate that need for adequate software testing, yang menunjukkan bahwa diperlukannya untuk software testing. Ada beberapa kasus ya, ada 37. Yahoo reports breach itu artinya kebocoran data ya. Yahoo confirmed a data breach that exposed about 500 juta kredensial that the data back to your years. 500 juta data bocor. Nah, dashboardnya, nah, kalian pilih salah satu kesalahan perangkat lunak ini, kasus ini, terus kalian kasih opini, biar ini nggak terjadi itu apa yang perlu dilakukan. Seperti itu ya. Di sini kan ada berita tentang kesalahan-kesalahan perangkat lunak, terus ada linknya gitu kan. Kalian bisa baca, kalian pahami dulu kesalahannya di mana, terus harusnya nggak terjadi kalau dilakukannya ini dijelaskan di Word. Jadi pilih salah satu kasus, bikin opini, saran supaya kejadian ini tidak terjadi dalam bentuk Word atau PDF, upload di Google Drive, linknya di tugas 1. Linknya bisa dicek di Boots atau kalian lihat di ini ya, pertemuan kedua terus tugas 1. Pengujian sistem 18A3, pertemuan kedua tugas 1. Dikirimkan di sini, isi name nama, terus link Google Drive-nya ditaruh. Itu untuk tugasnya. Jadi, kapan terakhir? Kalau ngikutin perkuliahan saya pertemuan pertama, harusnya nggak perlu nanya kapan terakhir pengumpulan. Karena tadi di kelas pertama 18A2 masih ada yang nanya kapan terakhir pengumpulan. Padahal sudah dijelaskan dari awal semua, sebelum UTS atau sebelum UAS ya. Kalau sebelum UTS ya terakhir sebelum UTS. Kalau nanti setelah UTS ya terakhir sebelum UAS. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Pak? Ya. Mohon maaf.
Ini saya bertanya tentang antivirus Pak ya, Iya, gimana? agak melenceng ke pembahasan. Ini kan saya mau bertanya Pak, ini antivirus itu saya kan bekerja di perusahaan Pak ya, itu antivirusnya itu baru. Nah, otomatis kan ada beberapa komputer yang emang dia itu bisa menyesuaikan, ada beberapa komputer yang emang agak error Pak ketika di itu sama antivirus itu. Sebenarnya itu apanya sih Pak kendala di antivirusnya atau emang sistemnya bagaimana gitu Pak yang saya tanyain? Errornya tulisannya pemberitahuannya apa? Kalau terus antivirus yang dipakai apa? Saya juga nggak bisa ngira-ngira juga. Kalau antivirus yang dipakainya apa? Saya juga kurang ini sih Pak, maksudnya nggak dihafalin gitu. Oh, ya kalau errornya ya saya kurang tahu juga kalau masalah. Ya mungkin ada. Ya masalahnya biasanya kalau antivirus kan dia bisa deteksi biasanya kalau ada yang dianggap virus gitu. Biasanya mungkin biasanya kalau kita install aplikasi bajakan gitu kan. Biasanya mungkin kita pakai keygen atau pakai itu sebenarnya dianggap virus juga. Yang krekan gitu contohnya Iya, gitu Pak ya? yang kerekan itu bisa dianggap virus. Ya, karena emang virus, karena ya kita nggak tahu sebenarnya isi keygen itu kita nggak tahu juga. Makanya kalau orang perusahaan dan lain sebagainya semuanya beli ya, Windows-nya beli lisensi Ori jutaan, terus Office-nya Ori gitu ya. Corel juga puluhan juta. Kalau perusahaan sih Ori, tapi kalau kita ya pakai bajakan, tapi konsekuensinya kita nggak tahu isi dalam perangkat yang kita install itu apa. Makanya apalagi sekarang udah banyak ransomware ya. Ransomware itu bahaya juga. Dia mengenkrip semua data kita. Kalau pengen decrypt, suruh transfer. Nah itu bahayanya sih. Kalau masalah antivirus saya kurang tahu juga. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kalau Pak, saya kalian mau bertanya Pak, ya untuk silakan. mengenai tugas itu kan di beritanya itu bahasa Inggris, kita ngerjainnya itu bahasa Inggris juga atau gimana Pak? Iya. Gimana? Kalau tugasnya kok bahasa Indonesia aja, tapi kalau kalian pengen dalam bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Maksud yang ditanyakan itu apa? Buat kerjaan tugasnya itu bahasa Inggris atau bebas gitu Pak? Ya bebas sih. Iya, maksudnya bukan bebas, nanti pakai bahasa Mandarin. Ya boleh pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Kalau pengen pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Indonesia saja juga nggak masalah. Ini Baik Pak, terima kasih. ya kayaknya sekarang udah zamannya, maksudnya gimana ya? Dulu sih nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada masalah sih. Kalau sekarang itu kayaknya agak dianggap kuno gitu ya. Maksudnya gimana ya? Agak dianggap ya standarnya udah tinggi gitu. Bahasa Inggris menjadi standar yang biasa. Sekarang anak-anak SMA juga bahasa Inggrisnya pinter-pinter. Padahal nggak ikut kursus dan lain sebagainya. Cuma nonton film gitu kan udah pinter-pinter ya. Apalagi ada yang lagi rame di YouTube itu video-video ngobrol sama orang luar itu untuk melatih bahasa Inggris. Apa aplikasinya? Lupa sih. Nah itu. Seperti itu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Insert the title of your subtitle. Belum saya hapus. Nggak ada ya. Tugasnya juga cukup jelas. Ini kita belum masuk ke teknis pengujiannya, baru masalah teori dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang pertanyakan, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan kedua. Nggak terasa sih, nanti pertemuan ketiga minggu depan udah pertemuan ketiga itu udah hampir setengah perjalanan ya. Karena 7 pertemuan ya. 3 itu hampir setengahnya. Jadi sebenarnya 1 semester itu dikit banget. Jadi untuk mengetahui menjadi ahli sesuatu dalam 1 semester itu
nggak cukup. Jadi saya harapkan sih nggak cuma mengandalkan perkuliahan di kelas saja. Perkuliahan di kelas itu cuma 20% atau 10%. Sisanya kalian kembangkan sendiri, latihan sendiri gitu ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.